Mahasiswa itu memberi tenggat 18 hari ancaman demo reformasi Jilid 2. Jadi kalau misalnya pemerintah itu selama 18 hari tidak bisa kuatkan rupiah lagi, mahasiswa itu akan demo reformasi Jilid 2. Ini Pak Prabowo ini jangan dianggap remeh loh ini. Ini ancaman bagi pemerintah ini. Bahkan lawan politiknya Pak Prabowo ini ambil kesempatan dalam hal ini supaya menggulingkan Presiden Pak Prabowo. Takutnya nanti ramalan orang-orang itu benar. Kalau Pak Prabowo itu selama 2 tahun itu, sebelum 2 tahun menjabat sebagai presiden, akan dilengserkan. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu kan, IKN itu mangkrak, udah dipotong anggarannya oleh Pak Prabowo. Padahal waktu itu dia udah janji ke ke Presiden Jokowi untuk melanjutkan IKN secepat-cepatnya. Ternyata malah dia itu punya programnya sendiri loh. Harusnya kan selesaikan dulu itu IKN gitu loh. Dan rupiah melemah terus. BUMN rugi terus, hutan dibabat atas nama masa depan, hutan di Papua dibabat semua itu. Dan hukum dan keadilan semakin tidak waras. Program pemerintah nggak ada yang sukses. Kecuali apa? Yang sukses ya pajak masyarakat. Itu makanya aku kritik terus ini, karena kita kan bayar pajak ini. Jadi pantaslah kita kritik pejabat kita, karena kita yang bayar mereka. Pemasukan negara itu paling besar ya dari pajak masyarakat. Terus sumber daya alam kita kemana gitu loh? Siapa yang ngambil gitu? Kata Pak Prabowo itu ada orang yang tidak suka Indonesia ini maju. Ya udah ditangkap dong kalau berani. Sedikit mengupas rekam jejak Nani SD yang ketua BGN yang baru pengganti Dadan. Kalau kalian masih ingat, pada tahun 2019 ada kejadian pada saat kampanye Pilpres, yaitu kabar bahwa Ratna Sarumpait dipukuli oleh orang tak dikenal. Pada saat itu Ratna Sarumpait dan Nani SD yang ini tergabung dalam tim pemenangan nasional Prabowo. Nah, pada saat itu yang pertama kali menyebarkan hoax bahwa Ratna Sarumpait dipukuli adalah Nani SD yang. Tapi apa yang terjadi? Yang disidang dan diadili dan dijebloskan ke penjara adalah Ratna Sarumpait. Padahal Ratna Sarumpait tidak mengetahui kalau Nani SD yang ini sudah menyebarkan fotonya pasca operasi plastik ke media dan dikabarkan dipukuli. Yang menyebarkan hoaxnya Nani SD yang dibela oleh tim pengacara pemenangan Prabowo pada waktu itu. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari seorang penyebar hoax? Ini ibaratkan dia sedang duduk di singgasana jabatan. Hartanya menumpuk, tapi hatinya kering. Di hadapan cermin, ia tak melihat wajahnya sendiri, hanya bayangan nafsu yang lapar. Jabatan itu amanah, bukan miliknya. Bila kekuasaan jadi hijab, maka Allah akan singkap aibnya di dunia sebelum akhirat. Ketika timbangan batinnya kosong, kursi empuk pun terasa panas. Sebab yang korup sejatinya sedang memakan api, dan api itu memanggil namanya tiap malam itu. Hati-hati, para pejabat jangan ada yang korup itu. Inilah dua jenderal yang ditangkap karena ikut korupsi MBG. 1. Legend TNI Purnawirawan Lodewijk Pusung, merupakan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena korupsi penyimpangan tata kelola program MBG. 2. Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya, merupakan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena ikut terseret kasus korupsi penyimpangan tata kelola program MBG. Ini mereka bertiga ini trio guys. Mereka bertiga itu bersekongkol memperjualbelikan dapur MBG. Mari kita tanya AI lebih jelas ya, karena AI itu tahu segalanya, oke? Hey Gemini, soal kasus mantan BGN yang udah ditahan oleh Kejaksaan hari ini. Berdasarkan informasi yang ada, Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana beserta 2 mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung pada hari Rabu 3 Juni 2026. Oke. Ini mereka ini bertiga bersekongkol gitu ya. Mereka itu terbukti kena kasus apa ini? Mereka bertiga diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Secara spesifik, mereka disebut terkait dengan praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG. Ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan nilai anggaran yang sangat besar. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut mengenai detail proses? Kira-kira berapa triliun yang mereka korupsi? Sampai saat ini, Kejaksaan Agung belum merilis angka pasti terkait jumlah kerugian negara atau total nilai yang dikorupsi dalam kasus ini.
Penyelidikan masih terus berjalan dan pihak berwajib masih mendalami detail konstruksi perkara secara menyeluruh. Kita perlu menunggu keterangan resmi lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Oke, terima kasih Gemini. Ini gila banget sih. Pak Prabowo tidak memandang bulu. Itu wakil sama ketuanya langsung ditangkap. Bahkan tiga-tiganya guys. Kepalanya, wakilnya, dan wakilnya lagi. Karena BGN itu ada 2 wakilnya. Itu makanya aku menyatakan Pak Prabowo ini tidak memandang bulu dan mendengarkan suara masyarakat selama ini. Karena kalau kalian ingat kembali ya, Kepala BGN ini pernah menyatakan kalau program MBG ini akan kasih daging sapi setiap hari. Dan itu yang dia laporkan ke Presiden waktu itu. Bahkan yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai yang dia laporkan ke Presiden. Akhirnya Pak Prabowo sekarang itu mendengar suara masyarakat selama ini. Gimana tanggapan kalian? Kalian pasti senang kan? Aku juga senang sih. Akhirnya Kepala BGN itu ditahan oleh Kejaksaan Agung ya. Diduga korupsi. Ini aku yakin korupsinya itu soal program MBG guys. Bahkan aku menduga kalau korupsinya itu triliunan. Mungkin yang dia bilang kalau program MBG itu akan kasih sapi setiap harinya. Karena sempat viral waktu itu dia menyatakan kalau program MBG itu akan kasih sapi ke anak-anak. Dan terbukti tidak sesuai di lapangan. Dan saat ini Pak Prabowo itu langsung perintahkan Kejaksaan Agung geledah kantornya dan sekalian tahan Kepala BGN ini. Aduh, ini Pak Prabowo ini keren banget sumpah. Aku sangat terharu mendengarnya gitu loh. Karena apa yang diduga oleh masyarakat selama ini, apa yang dicurigai oleh masyarakat selama ini, bahwa Kepala BGN itu adalah korupsi. Kenapa bilang korupsi? Karena apa yang dia katakan, apa yang dilaporkan Presiden tidak sesuai yang di lapangan gitu loh. Itu makanya aku menilai Pak Prabowo ini tidak memandang bulu. Siapapun yang korupsi langsung sikat, langsung ditahan loh. Bahkan cuma 1 hari Kejaksaan Agung geledah terus langsung ditahan Kepala BGN-nya. Dan aku menduga kalau dia juga memperjualbelikan dapur MBG. Dan juga ya korupsi program MBG tersebut kan. Aku kan udah bilang dulu ya. Dulu aku selalu bilang kalau program ini adalah sarang korupsi. Siapa yang tidak tahan dengan uang haram tersebut pasti dikorupsi gitu loh. Gimana tanggapan kalian? Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara. Noel Ebenezer divonis 4,5 tahun penjara. Sekarang kita tebak-tebakan nih. Kira-kira Dadan Hindayana ini bakal divonis berapa tahun penjara? Jawab yang rasional, jangan ngawur dan pakai alasan. Yuk, jawab di komentar, yang menang nanti dapat sepeda. Kalau tebakanku, dia itu akan dituntut 12 tahun penjara dan vonis itu paling 6 tahun penjara lah kurang lebih. Prediksiku biasanya tepat guys. Silahkan tulis di kolom komentar. Waduh, akhirnya Teddy Indrawijaya merespon pernyataan dari Dino Patijalal. Tapi ada yang aneh nih guys, gini ceritanya. Dino Patijalal, mantan dubes Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2010, memberikan pernyataan yang akhirnya membuat Teddy Indrawijaya ini kebakaran jenggot. Dino Patijalal memberikan kritik terhadap frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya melampaui batas kewajaran. Dino menyarankan agar perjalanan tersebut dikurangi secara signifikan demi penghematan anggaran negara. Tapi yang jadi masalah adalah bahwa Teddy Indrawijaya sang Seskap langsung memberikan respon yang sangat, menurut gue ini sangat memalukan gitu. Responnya itu agak sedikit menyindir. Teddy ini menyindir Dino Patijalal hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan. Yang menurut gue ini sangat arogan dan tidak pantas diucapkan seorang Seskap. Seskap Teddy juga menyatakan bahwa investasi masuk 2.430 triliun ke RI. Bener nggak sih masuk segitu? Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah kenapa IHSG jeblok? Dolar ke rupiah hari ini tembus 17.870 rupiah. Nah, apa yang dimaksud investasi lu? Apa? Hah? Mabuk kecubung lu? Terus yang paling ngeselin tuh kayak gini responnya. Kelebihan biaya Prabowo ke luar negeri ditanggung pribadi, rombongan berkurang. Pala lu benjol. Lu kurban aja pakai duit APBN terus kita percaya gitu kelebihan dana ke luar negeri ditanggung sama duit pribadi Prabowo. Lu PA. Gue udah gak mau ngomongin lagi deh masalah kayak gini-ginian nih ya. Males, capek. Responnya itu menurut gue sangat-sangat memalukan. Bukan direspon dengan apik, dengan baik, tapi justru membuat masyarakat tambah marah. Yang lo respon harusnya itu dolar kenapa bisa turun. Kenapa lu seakan-akan jadi menteri lebih tinggi.
Lu aja jadi seskap gara-gara karena kepentingan orang dalam. Emang lu punya pengalaman? Lagian ini orang juga kebanyakan ke luar negeri, ngapain sih? Lu mau world tour ke luar negeri terus? Urusin negara lu. Capek-capek ke luar negeri. Kemarin ke negara Brazil, kita disuruh harus belajar bahasa Portugis. Ke Prancis, kita harus disuruh belajar bahasa Prancis. Nanti kemana lagi Pak? Ke Zimbabwe, kita harus belajar bahasa Swahili. Lagian kocak, nggak nyambung kalau biaya perjalanan dinas luar negeri Prabowo ditanggung sendiri. Berarti yang salah administrasinya. Aduh, kalau udah bego mah gak usah so pinter dah.